Pidato dalam 3, 2, 1. Juri, kita perlu pahami bahwa budaya adalah hal yang sangat eksklusif yang mempunyai keistimewaan masing-masing yang berbeda dengan budaya lain, menjadi keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki oleh budaya lain atau negara-negara lain, menjadi cerminan dari ajaran nenek moyang yang telah sejak dulu melindungi masyarakat dan keturunannya serta tempat tinggal hidup mereka. Sangat buruk ketika hal yang sangat eksklusif tersebut justru dikorbankan demi kemajuan sosial, padahal ketika budaya itu hilang, maka dampaknya itu tidak bisa diputarbalikkan dan dampaknya akan permanen, budaya itu akan hilang. Oleh karena itu, sebagai proposisi kami mendukung mosi ini. Tapi beberapa kontekstualisasi penting dalam mosi ini. Apa urgensi dalam mosi? Masyarakat adat Kairan itu berpotensi kehilangan budaya yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka karena imbas dari reformasi yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat adat ini bukan sekedar masyarakat adat biasa tapi mereka itu punya tradisi yang sangat unik, yang sangat eksklusif, tidak dimiliki oleh budaya lain. Mereka selama ini itu bertahan hidup dengan cara-cara kolektif, cara-cara bersama-sama. Artinya budaya kolektif mereka itu bukan sekadar warisan saja, tetapi prasyarat supaya mereka bisa hidup secara individu maupun kelompok mereka bisa bertahan hidup ke depannya. Maka sangat buruk ketika pemerintah nasional itu tiba-tiba mendorong reformasi, mengubah cara hidup mereka, memaksa mereka untuk hidup secara individual yang berimplikasi pada hilangnya budaya yang selama ini dibangun secara kolektif. Tapi kenapa budaya ini penting? Karena budaya masyarakat adat ini adalah prasyarat masyarakat adat bisa hidup. Mereka punya bahasa sendiri, ritual tersendiri, cara menyelesaikan konflik, bahkan cara bersosialisasi antara mereka dengan sesama mereka dan juga dengan alamnya yang sangat berbeda dengan dunia modern. Mereka yang paling tahu bagaimana cara menjaga lingkungan dan juga cara menjaga budayanya. Tapi kedua, kemajuan sosial yang berada di mosi itu sangat berkebalikan dengan cara masyarakat hidup selama ini. Kepemilikan individu dan cara hidup yang individualis membuat masyarakat adat itu sulit hidup dengan cara yang baru, karena cara yang selama ini mereka pahami adalah kepemilikan bersama, tanggung jawab kolektif, dan identitas yang melekat pada komunitasnya yang sangat kolektif. Maka ketika perubahan ini dilakukan oleh orang-orang yang asing, yaitu pemerintah yang selama ini itu terstigmatisasi menjadi perampas dari hak-hak mereka, tiba-tiba datang dan memaksa untuk perubahan, maka akan sangat sulit diterima oleh masyarakat adat tersebut dan justru berbahaya, akan terjadi bentrokan dan sebagainya. Itu yang nggak kami mau di sisi proposisi. Tapi bagaimana bentuk pelestarian budaya di sisi proposisi untuk melindungi hak-hak dari masyarakat adat tersebut dan menjaga stabilitas nasional dan menjaga hak-hak mereka. Pemerintah di status quo itu akan membuat aturan yang melindungi hak masyarakat adat untuk melestarikan budaya mereka, memberikan otonomi atas pengelolaan dan sebagainya yang selama ini nggak diberikan di status quo, memberikan mereka otonomi untuk bisa tetap mempertahankan sistem budaya mereka, sistem magang budaya bagi generasi mudanya, memastikan generasi mudanya tahu akan budaya mereka, sejarah dan cara-cara untuk melestarikan dan sebagainya sebelum mereka terjun dan berasimilasi dengan budaya modern supaya mereka tetap mengerti budaya mereka dan bisa melestarikannya. Tapi generasi muda yang akan diajarkan di sisi proposisi itu adalah generasi muda yang sudah bisa menangkap pengetahuan, artinya seperti anak-anak seumuran sekolah dasar hingga misalnya usia 15 tahun, mereka akan diajarkan cara melestarikan budaya atau cara ritual atau misalnya sejarah yang diturunkan secara turun-temurun supaya mereka tahu dulu sebelum mereka dibolehkan untuk mengikuti pendidikan formal. Tapi B, pemerintah juga akan lebih concern terhadap perlindungan masyarakat adat karena budaya ini menjadi sangat eksklusif, hanya dimiliki oleh negara tersebut, sehingga bisa menjadi komoditas tersendiri yang misalnya menjadi eksklusivitas, misalnya pariwisata dan sebagainya yang sangat eksklusif dan bisa memberikan keuntungan bagi negara tersebut juga. Pun akan ada perlindungan dari ancaman budaya modern seperti reformasi pembangunan industri yang seringkali mengancam keberlangsungan masyarakat adat, tapi bukan berarti mengorbankan hak dasar mereka seperti pendidikan formal atau bekerja formal, karena dari awal pemudanya itu diberikan wewenang untuk belajar budaya dulu. Makanya pemerintah justru akan lebih concern dengan mendidik anak-anak ini dengan memberikan misalnya akselerasi pendidikan atau memberikan fasilitas penunjang pendidikan supaya mereka bisa mengejar ketertinggalan secara lebih cepat, karena pemerintah juga punya insentif untuk mendapatkan warga negara yang cerdas dan bisa berkontribusi terhadap negara, juga memenuhi mandat pemerintah untuk memberikan hak-hak dasar seperti pendidikan dan sebagainya. Tapi kenapa bisa dijustifikasi? Ini adalah mandat pemerintah untuk melindungi budaya dan juga memberikan hak-hak dasar kepada warga negara seperti pendidikan. Kedua, ini juga melindungi
antar generasi, bagaimana pemerintah itu melindungi masyarakat adat di masa depan. Tapi masuk ke argumen saya, kenapa justru dengan memprioritaskan pelestarian budaya adalah prasyarat kemajuan sosial. Masalah terbesar dari reformasi sosial yang dipaksakan terlalu cepat adalah masyarakat tidak punya fondasi sosial dan identitas yang cukup kuat untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Akibatnya reformasinya itu seringkali tidak bisa diterima dengan baik, terjadi banyak penolakan, bahkan terjadi konflik internal hingga hilangnya solidaritas yang menimbulkan kerusuhan dan justru memunculkan instabilitas sosial dan instabilitas nasional. Masalah tersebut terjadi karena reformasinya itu terlalu cepat dan terlalu dipaksakan. Makanya kita perlu memberikan otonomi ke masyarakat adat untuk melestarikan budayanya. Karena ketika budaya tetap dihormati, masyarakat adat itu merasa identitasnya mereka aman, pembaharuan yang terjadi itu nggak dianggap sebagai ancaman dan komunitas akan lebih terbuka karena perubahan yang terjadi itu lebih bertahap. Pemuda bisa menjalani magang budaya dulu, tetap melestarikan tapi nggak menghilangkan hak dasar mereka. Kemajuan sosial seperti di dalam MOSI juga tetap bisa eksklusif di sisi proposisi dan justru lebih baik karena ketika pemuda-pemuda belajar di kota setelah mereka menyelesaikan magang budaya akan ada transfer pengetahuan tentang bagaimana masyarakat adat menjaga lingkungan mereka, cara-cara mereka selama ini hidup dengan ritual yang melindungi budaya dan sebagainya yang mungkin sudah hilang di dunia modern, sehingga cara hidup kolektif dan solidaritas juga akan diajarkan kepada masyarakat modern yang hidup selama ini secara individualis. Cara-cara ini bisa dikombinasikan dengan budaya modern sehingga menciptakan kemajuan juga. Komparasinya dengan oposisi adalah ketika anak-anak dari kecil langsung dimasukkan ke pendidikan modern ke kota, hal itu akan membuat mereka nggak pernah benar-benar paham dengan budayanya karena mereka itu dari kecil udah langsung belajar budaya modern. Misalnya yang paling tahu dari budaya tersebut adalah orang-orang tua yang misalnya tinggal di daerah asli mereka. Makanya penting bagi generasi muda untuk paham dulu kepada orang-orang tua ini supaya mereka bisa melanjutkan budaya mereka. Tapi justru ketika melakukan magang budaya ini, transfer ilmu pengetahuan ke daerah tersebut juga akan lebih cepat. Kenapa? Karena pemudanya itu sendiri yang memberikan pengetahuan tersebut kepada masyarakat adat yang selama ini tinggal, sehingga mereka merasa aman bahwa yang mengajarkan pembaharuan atau modernitas ini adalah anak-anak yang berasal dari keturunanku juga. Makanya penerimaannya akan lebih mudah, modernisasi yang dilakukan di masyarakat adat tersebut juga akan lebih mudah, sehingga reformasi menuju kemajuan sosial juga akan lebih mudah dan lebih diterima pada akhirnya. Mungkin ya di sisi oposisi itu terlihat lebih progresif, tapi mudorotnya itu jauh lebih banyak karena ketika masyarakat adat tidak diberikan daya tawar yang besar, mereka bisa tereksploitasi oleh budaya-budaya modern. Tanah adat mereka bisa hilang, budaya mereka bisa hilang, dan mereka nggak punya daya tawar untuk bisa menolak semua itu. Sehingga dari semua penimbangan dan alasan tersebut, Bangga mendukung proposisi.